Halo semuanya. Jadi ceritanya gua mau ngeluarin buku baru. Buku ini adalah semacam grafik novel garis miring komik gitu. Dari cerpen-cerpen gua yang gua publikasikan gratis di internet itu diterjemahkan menjadi dalam bentuk komik. Nah, sebentar lagi akan rilis. Jadi kalian tinggal tungguin aja di Instagramnya Gagas Media penerbitnya ya untuk tahu kapan rilisnya. Pre-order baru aja selesai. Di sebelah gua adalah komikusnya. Halo Bang. Fahri ini adalah orang yang menggambar semua Ya. panel di dalam buku terbaru gua ini. Nah, cuma kemarin pas gua ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata Fahri punya cerita hantu. Hantu Punya beneran. cerita horor. Horor beneran. Terus dia bilang, mau dong gue ceritain gitu kan. Terus gue bilang, yaudah datang ke YouTube gue aja yuk, ceritain ini pengalaman hantu lo gitu. Dan gue nggak tahu sama sekali apa ceritanya. Iya. Ya, tapi katanya efeknya masih berlangsung sampai sekarang. Bukan, sampai SMP. Sampai Jadi SMP? kayak ada chapternya Bang. Wih, ceritanya. cerita hantunya ada cerita. Wow, muncul di sini Bang, muncul di sini. muncul di kepala. Fahri, silakan gimana cerita hantu lo ini? Oke, jadi gua mulainya dari urban story-nya dulu ya. Jadi desa ini namanya desa. Ini ada desanya di urban legend-nya, kenapa nama desa itu. Yang cerita versi pertamanya kayak gini. Jadi dulu itu ada perempuan cantik lah ya, yang kembang desa gitu. Terus dia tuh di sana tuh nyuci, mandi masih di kali. Sampai bahkan gua tinggal pun masih kayak gitu. Nah, jadi saat itu ada perempuan mandi bukan mandi di kali, nyuci di kali. Terus lagi nyuci tiba-tiba hujan. Nah, pas hujan itu versi cerita pertamanya pakaiannya jatuh berantakan, dia kejar, terus dia kepleset, dia jatuh, mati di situ. Oke. Kena ada batunya masih ada, jadi kepentok batu gitu dan batunya masih ada bahkan sampai gue tinggal. Oke, lo pernah tinggal di sana? Pernah, gue tinggal di sana. Memang tinggal di sana sampai sekarang? Atau Enggak dulu waktu kecil. Oke. Nah, versi kedua kan pakaiannya jatuh, dia kejar pakaiannya terus kecebur di sungai itu. Padahal sungainya nggak dalam ya, biasa aja. Cuma hanyut, jadi hanyut. Oke. Hanyut dan meninggal. Ditemuinnya di kali, tapi versi kedua ini lebih kanon katanya. Lebih benar. diyakini ya, lebih diyakini gitu. Dalilnya mungkin lebih ini ya, lebih jelas gitu. Oke. Dah, gua tinggal di ini pas umur 4 tahun. Dan saat itu tahun berapa ya? 94-an, 95 lah ya. Itu memang masih beneran desa yang masih banyak sawahnya, rumah dari satu ke yang lain tuh lumayan kayak jaraknya hampir 50 meter jauh-jauh gitu lah. Walaupun nggak seperti yang di Jawa-Jawa gitu ya rumahnya ya, udah agak modern. Nah, gue tinggal di situ umur 4 tahun. Ketika gue tinggal di sana tuh gue sering sakit, banget sakit. Sebelumnya kayak nggak pernah sakit lah. Di situ sering banget sakit. Gue yang masih ingat banget itu adalah kejadian yang pertama. Jadi gue TK saat itu. Jadi gue kayaknya harus jelasin dulu nih posisi rumahnya ya, karena ini banyak di beberapa tempat gitu. Jadi rumah gue tuh tanahnya lumayan besar saat itu karena bokap gue usahanya ikan hias. Jadi dia butuh tempat yang agak luas gitu. Mungkin sekitar 700-an meter atau 800 gitu lah. Jadi posisinya berundak gini Bang. Jadi tanahnya layer-layer gini kan. Nah, jadi si rumah gue tuh posisinya di atas ini. Itu ada pohon gandaria gede banget. Sebelah sini pohon gawok gede banget, gede-gede gitu. Depannya kebun sawo, terus di layer sini ada empang. Nyebrang ke layer yang bawah itu dipisahin sama kali kecil. Ditutup sama jaring-jaring besi gitu lah. Dan itu ada empang besar banget, ada empang lagi, di sini ada saung ya. Dan setelah saung itu ke sana itu seluas mata memandang sawah. Sawah luas banget pokoknya. Itu tahun 95 kayak gitu tuh. Nah, kejadian pertama yang masih gue ingat itu jadi di rumah gue duduk di depan TV gini ya. Duduk lagi nonton gitu kan. Lagu lagi nonton Pai Sucen tuh gue inget banget tuh, si ular putih. Ular putih. Si ular putih. Terus posisi rumah gue tuh di dalam tuh kayak gini. Ini kamar gue di sini. Ini bukan kamar wardrobe lah ya, kamar buat naruh pakaian. Seberangnya kamar orang tua. Kamar bokap nyokap. Jadi gue lagi duduk di sini di depan TV. Terus bokap gue keluar dari kamar, cekrek gitu kan, kayak masuk ke ruang wardrobe. Gue kira dia mau mandi kan, siang-siang gitu kan. Oh, ayah udah pulang gitu udah. Nah, bokap gue kerja di bawah, di tempat ikan itu, di tempat usahanya di bawah, di tanah yang bawah. Pas dia masuk, dia buka lemari, ngek gitu kan. Oh, ayah lagi mandi kali ya, gue nonton lagi. Terus tiba-tiba di belakang, Assalamualaikum, bokap gue baru datang. Oke, jadi dia menyerupai. Menyerupai. Yang lewat itu beneran bokap.
Oh, jadi yang di belakang ini. Maksudnya beneran kayak bokap gua banget gitu loh. Bukan kayak cuman kelihatan kayak oh kayak bokap, enggak. Oke. Persis gitu loh. Oke. Kayak nah pas di belakang bokap gua datang Assalamualaikum terus kayak ayah baru datang. Iya. Gua langsung mundur kayak "Terus tadi yang itu siapa gitu. Oke. Takutnya bokap gua maling. Takutnya karena gua sendirian, nyokap gua nggak ada lagi Dicek kerja dong. gitu. Dicek masuk dan lemarinya kebuka. Hmm. Lemarinya kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Udah. Dan Oke. posisinya kalaupun itu maling ya, nggak bisa karena kamar gua tuh setiap kamar itu ada jerujinya, ada teralisnya ya di jendela. Ada sipirnya juga. Ada sipirnya. 3 bang kadang-kadang bang. Nah itu cerita yang pertama. Itu masih kayak oh ya oke lah, Oke. teaser lah ya. Tapi ini yang pertama, kejadian pertama Yang pertama kali banget, Lo iya. baru pertama kali ngerasain, sebelumnya itu nggak pernah ngerasain apapun? Di situ nggak pernah. Oke, di tempat lain pun lo nggak pernah ngelihat sesuatu gitu? Nggak tahu waktu kecil kali ya. Kayaknya sih nggak pernah sih ya. Tapi ingatan terjauh lo yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mistik tuh itu? Itu. Oke, abis itu apa yang terjadi? Abis itu si nyokap gue tuh sempet juga kayak merasakan hal yang sama, kayak ada orang double gitu loh di rumah. Kayak misalnya gue lewat, terus tiba-tiba guanya pada ada di mana, ada di kamar misalnya. Terus kayak gue baru keluar dari kamar mandi, terus taunya ada siapa lagi keluar kayak gitu. Jadi kayak banyak yang menyerupai gitu loh di rumah tuh, Nah. si jinnya itu. Kemarin itu minggu lalu Rais Rais ya. ngelihat ada orang kok double Taunya satu lagi, silinder dia. loh gini ya berarti bang. Kok ada 2 nih gitu ya. Silinder. Berikutnya, kakak gue udah balik dari Jawa. Dia tinggal di Jawa saat itu. Udah balik bareng kita, tinggal bareng lagi. Terus gue sama kakak gue tuh suka ngegambar. Dia juga suka gambar kan. Suka gambar. Dia bilang, kita gambar di itu yuk, di saung katanya. Nah, saung itu kan di paling bawah tuh, tanah paling bawah. Dan deket banget sama sawah gitu ya. Kita lagi gambar di situ, nyokap gue bilang, kamu sebelum zuhur pulang ya, gitu. Sebelum azan, jangan di luar, masuk ke dalam rumah, gitu. Ayo udah oke gitu. Udah kita turun ke bawah, gambar segala macam. Emang mendekati zuhur sih itu sekitar jam 12-an gitu. Gue iseng nih lagi gambar, terus gue kayak lagi duduk gini. Jadi si saung tuh posisinya kalau gue duduk pas di kepala. Batasnya pas di kepala. Terus dari jauh tuh kayak dari jauh di ujung sawah itu seperti kayak ada umbul-umbul gitu bang. Tahu nggak umbul-umbul yang bendera yang tiang tuh kan kampung banyak tuh kayak gitu. Nah tapi kok warnanya kok merah banget gitu kayak merah yang terang. Untuk jarak lihat segitu kayaknya gue bikin kayak penasaran apa sih sebetulnya umbul-umbul apa umbul-umbul. Terus gue tegesin gini kan karena penasaran gue tegesin. Jadi si umbul-umbul tinggi itu dia bergerak kayak bendera gitu bang, set gitu. Awalnya diam, terus lama-lama kebelah umbul-umbulnya, kayak ada kakinya dari jauh gitu. Terus dia jalan pelan gini, set, tau-tau. Ini situasi di mana tadi? Jadi gue di saung, gue liat di ujung sawah sana. Ini ada umbul-umbul. Umbul-umbul Jauh. itu kan bentuknya kayak janur gitu Kayak kan? janur, Iya persis. kan? Iya. Cuman dia ada kainnya biasanya. Iya kan tiang bambu kain gitu kan. Gitu. Nah, awalnya diem kayak gitu. Oke. Nah, terus pas gue perhatiin gini, tiba-tiba Kebelah. terbelah kakinya kayak ada kakinya keluar gitu loh bang. Oke. Itu jaraknya jauh banget lah, berapa sekilo lebih Oke, kali dia ya. kebelah. Tapi bentuknya umbul-umbul. Kayak umbul-umbul, kayak ya. Oke. Jadi kayak liquid gitu loh bang. Terus tiba-tiba keluar rambut hitamnya panjang gitu. Dari berjuntai. umbul-umbul? Iya, yang seperti umbul-umbul itu iya, ya. oke, yang gue oke. curigai umbul-umbul ternyata dia jalan, dia bergerak gitu. Itu tinggi banget lah kalau dideketin mungkin nggak tahu berapa meter gitu. Iya. Melangkah terus tiba-tiba jalannya kayak gitu bang, kayak apa sih bang kalau main game kan suka ada gerakan yang Oh, ya kayak glitch ya? kayak ngebling gitu loh bang. Iya, Zet, Zet. zet, terus lama-lama gini bang, balik arah Balik arah ke sini, arah lu? ke arah gua. Mendekati atau? Mendekati Anjir. tapi kayak zet. Terus gue udah ada gue cerita merinding lagi tuh gue cerita. Umur berapa ini? Ini gue SD nih. Ini gue kelas Oke. 1 kayaknya. Kakak gue kelas 5 saat itu. Terus gue bilang, "Teh, itu apaan ya?" Gue bilang gitu. Gue pikir ondel-ondel kali ya. Tapi ondel-ondel masa dari jauh setinggi itu nggak mungkin. Dia gitu. lihat juga nggak? Nah, gue kasih lihat, "Teh, itu apaan ya?" Dia minus kan. Tadi kan silinder ya, Rais ya. Iya. Kakak gue minus. Terus kayak dia nggak pakai kacamata. Udah, ambil lu kacamata lihat gini. Lama-lama makin deket, Bang. Dia juga ngelihat. Dia juga lihat. Langsung dia pegang ke tangan gue, udah tarik abis itu langsung wah, mama, Lari. langsung lari ke atas. Dan itu nggak lama abis itu zuhur. Oke. Nyokap gue oke. bilang makanya kamu zuhur pulang, makanya dengerin mama katanya Oke. gitu. Jadi ada 2 orang yang ngelihat. Iya. Dan itu dicurigainya adalah si sosok itu, sosok pertamanya. Berarti sebenarnya umbul-umbul itu hanya lu Berasumsi sebetulnya. Iya, asumsi. Maksudnya bentuk paling dekat yang lo ngerti itu Iya, yang gue umbul-umbul ngerti. kan? Iya, ternyata enggak. Cuman padahal dia
dia tuh bentuknya agak panjang melengkung gitu. Melengkung. Terus ada rambutnya, jadi Rambutnya tinggi besar gitu, tinggi warna besar, merah. warna merah. Dan memang mukanya pun nggak kelihatan jelas, putih aja, tapi rambutnya ngawang-ngawang gitu. Tapi tempat dia meninggalnya dulu Ya di sawah itu. memang di situ. Iya, di area sawah itu. Sungainya, dan gue pernah mandi di sungai itu sebelum gue tahu cerita ini. Dari situ gue udah lebih lagi sering sakit tuh bang. Jadi setiap kejadian yang terjadi sama gue pasti gue sakit. Kejadian ketiga, jadi kakak gue belum balik, gue masih tidur sendirian. Kata nyokap gue, kamu udah besar, kamu tidak boleh tidur lagi bersama papa mama. Oh, selama ini tidurnya sama bokap? Iya, sama bokap nyokap. Kamu tidur sendiri ya? Ya udah oke, aku tidur sendiri. Sebenarnya nggak takut sih, kayak cuman apa ya, kalau bahasa Sunda tuh bilangnya keeng ya. Keeng tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh kalau sendirian. Jadi posisi kamar gue ini tempat tidur, depannya persis jendela, arahnya keluar ke pohon gandaria yang besar itu tadi gue bilang. Nah kan di jendela itu ada teralis kan, jadi hordeng terus teralis gitu. Suatu malam itu belum malam-malam banget kayaknya, baru jam 10 setengah 11, tapi ya karena di kampung ya tahun 95 gitu. Ya udah hening banget gitu. Jadi gue kayak setengah tidur, pintu ditutup. Di luar tuh kayak ini bang, kelihatan cahaya kedip gitu. Gue pikir warna hijau kan. Gue pikir apa bokap gue lagi ngitung ikannya kan, mau ngiriman atau apa. Tapi mereka udah tidur semua. Rumah gue depannya tuh ada rumah eyang gitu loh. Kayak rumah uaknya bokap gue. Itu juga ada orangnya. Gue pikir apa mereka lagi ngapain gitu kan. Terus lama-lama kok cahayanya makin berpijar gitu bang, makin terang sampai masuk ke hordeng. Terus gue penasaran, gue buka, ada apa nih gitu kan. Pas gue buka ternyata jadi kayak ini bang, tangan gini, terus mukanya gini bang. Lu kelihatan mukanya? Iya, tapi dia nggak nempel jendela ya, dia ada di jaraknya agak jauh lah, kayak jendelanya di sana, dia kayak gini nih kayak. Mukanya kelihatan? Muka doang kayak sama tangan, muka doang tangan. Apa ya, hitam, nggak jelas. Jadi kayak jeplak gitu, hitam, terus kayak ada nyalah-nyalahnya gitu, terus kayak hitam gitu, kayak gitu. Ijonya dari mana? Nggak tahu ijonya apaan, pokoknya bentuknya kayak gitu aja. Tapi kan awalnya lo ngeliat ada yang bercahaya Ya itu kan? dia hijau bentuknya, warnanya. Oh, mukanya itu hijau? Tangannya hijau, mukanya hijau. Hijau semua kayak gitu. Terus kayak gue langsung banting apa sih itu handphone. Pager bang dulu bang. dulu belum ada ya? Dulu pager. Lo banting ininya pintunya? Banting pintunya, jendela gitu kan, langsung gue teriak ke nyokap gue. Pas dibawa keluar, ya gue tidur kamar, takutnya itu maling lagi. Bokap gue selalu berpikir, maling kali ya. Karena itu kan... Maling yang ngecat badannya pakai glow in the dark warna hijau. Soalnya nyolong ini bang, lagi zaman musim nyolong sepeda saat itu. Dan tanah sebesar itu di kampung gitu kayak ya gitulah ya, ngeri gitu. Di bokap gua keluar, ya nggak ada apa-apa, hening aja, kosong. Wah, gua tuh nangis kekejar. Sakit lagi, gua sakit mulu pokoknya setiap habis itu sakit kayak gitu. Berarti penampakannya itu cukup random ya? Random. Jadi yang pertama itu dia menyerupai orang. Terus yang kedua kayak umbul-umbul. Iya. Yang ketiga warnanya hijau dan mukanya kelihatan. Iya, mukanya kelihatan. Tapi itu kayaknya lebih ke muka cowok sih ya kayaknya ya. Mukanya. Dan pohon gandaria itu nanti ada ceritanya juga. Oke. Jadi ini SD? SD. Oke, SD habis pisah tidur sama orang tua, dikasih lihat itu. Iya. Terus apa lagi yang terjadi? Kakak gue balik kan, datang kan, udah tidur bareng, udah sekamar, satu gue sekamar. Kejadian yang paling finalnya ini nih di pas gue SD nih, di desa ini nih. Jadi si ini memang dikabarkan bisa muncul dalam berbagai bentuk, katanya wujudnya banyak. Ya, kalau yang standar-standar ya kayak tadi tuh yang merah tadi itu, si merah itu adalah si sebetulnya. Ada yang bilang dia kadang putih gitu. Tergantung sih hari ini dia pengen baju apa gitu, mau ngedate sama siapa, jadi ya gitu bajunya diganti-ganti. Di-matchingin. Nah, suatu hari gue udah kelas 2 saat itu. Kelas 2 SD, kakak gue kelas 6. Hari itu gue ditinggal sama bokap nyokap gue. Gue tinggal berdua doang. Kita sudah ada tugas setiap hari kalau kakak gue sore itu nyapu di depan pohon si gandaria itu. Jadi nyapuin daun yang jatuh gitu lah, dibersihin. Nah, di hari itu dia nyapunya kesorean. Jadi udah 5:30-an gitu lah. Nah, gue di dalam rumah. Jadi gue dari ruang TV tuh ngelihat ke pohon gandaria tuh kelihatan. Gue tinggal kayak ngintip doang gini gitu kan. Dia lagi nyapu, srek. Udah sholawatan tuh di musola tuh. Udah ada bunyi-bunyi di musola kan. Terus tiba-tiba bilangnya dia tuh kayak dikencingin dari atas. Kayak ada air jatuh. Bukan kencingin sih, kayak hujan dia pikir. Terus kayak kok basah ya, tapi akhirnya kayak gitu satu titik doang gitu. Terus dia naruh sapunya, pas dia lihat ke atas gini, wah itu apa? Si Katalitnuk sedang bertengger gitu. Apa? Katalitnuk bang. Coba diatur jadi kuntilanak. Iya, si itu. Gue kalau nyebut itu dibalik bang, takut soalnya. Oke.
Jadi Harusnya gue sebut tapi. kamu terabang disamperin. Jadi dia diapain kuntilanak? Dikencingin. Dikencingin Dikencingin kuntilanak. kuntilanak. Gila. Jadi dipipisin, terus dia kayak air basah, dia taruh sapu, dia pikir hujan. Dia manggil kan, Ai, dia manggil Ai kan. Ai hujan gitu. Cek cucian ada nggak gitu. Pas dia ngomong gitu, gua keluar. Pas gua keluar, dia nengok ke atas gini. Ya itu ada itu, teriak kenceng banget. Dia teriak, gua kan kaget terus gua liat, ada. Lu juga ngelihat ada. Bentuknya kayak gimana? Ya kan pohon gandir itu besar banget ya, batangnya besar banget. Terus dia kayak udah gitu aja gitu kayak nongkrong ya. Ingat gua kayak nongkrong sih. Bentuknya nggak jelas bang, nggak bisa dibilang dia lagi duduk atau lagi nongkrong, gitu. Ngeblur. Kalau yang ngeblur tuh bener bang, kalau yang jelas-jelas tuh palsu tuh. Oh gitu. Iya. Karena lu pernah ngeliat sendiri kan? Iya, yang ngeblur. Iya itu ngeblur, terus mukanya udah nggak kelihatan, rambutnya panjang banget, nggak panjang banget sih, panjang, terus kayak nongkrong gitu. Abis itu dia teriak, gua mau masuk ke dalam, kaki udah nggak kuat, ditarik sama dia masuk ke dalam rumah, buka pintu, ular hitam bang, kobra. Ada lagi? Segini nih bang. Ada lagi? Ada lagi. Jadi ngelihat kuntilanak masuk ke rumah, buka pintu, di dalam ada ular. Iya, warna hitam. Tapi bener kobra? Beneran kobra. Which is ada sayapnya dong? Iya, kobra. Ada kepalanya. Jadi gua setinggi ini ya dulu, jadi dia setinggi gua tingginya. Terus apa? Lo ngapain tuh? Itu tarik keluar lagi. Udah ulernya? Enggak, gue ditarik keluar, terus mojok di teras gitu kayak sambil nangis, terus akhirnya gue lewat pintu samping nyari orang yang tolong bantuin. Khawatirnya itu ular beneran. Ya. Terus gue ke samping, ada bapak mau ke masjid, gue bilang, dan ada karyawan bokap gue mau sholat saat itu, kan orang kampung situ juga. Gue bilang, bang, itu ada ular di dalam. Gue sambil, nggak kuat lah ngomongnya gitu kan. Dia masuk, pas buka pintu ularnya hilang. Tidak ada ularnya ternyata. Terus lo cerita soal kuntilanak itu? Cerita, akhirnya dia nggak jadi sholat, dia nemenin kita sampai bokap gue pulang. Oke, tapi orang sana asumsinya apa? Bahwa memang di tempat situ? Iya, kalau orang situ sih kayaknya ya udah tahu ya, udah biasa gitu. Bahkan ularnya dicari, takutnya kan kabur ya ke kamar gitu, dibutin pakai sapu lidi ya kalau orang zaman dulu ya. Sapu lidi ditebarin garam, pokoknya di gitu. Iya, takutnya ular beneran. Ngumpet, takutnya ular beneran, dan itu nggak ada ularnya. Dan nggak mungkin banget kobra ada segede gitu di desa gitu, kayak nggak mungkin lah. Kalau segini doang mungkin masih masuk akal ya. Cuma kalau udah tinggi gitu. Tapi punya ular berkeliaran di rumah ya, kalau beneran juga serem juga sih. Iya sih. Gue pernah melihara tarantula waktu itu. Tarantula. Berapa kali gue beli, Dil? 2 kali. Gini, Ben. Iya, tarantula. Dua kalinya lepas. Terus? Di rumah ini. Abang Spiderman bukan? Hah? Bang bukan Spiderman. Bukan lah. Alia Spiderman. Enggak, bukan. Aksa. Oh, iya. Tapi pernah nggak kalau komunikasi? Pernah nggak dia ngomong, lo denger atau apa? Kalau komunikasinya langsung enggak, tapi ngobrolnya kayak setengah ngigo. Iya. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau kata orang Sunda tuh ketindihan ya. Kalau kata erep-erep ketindihan, terus kadang itu sleep paralysis gitu ya. Cuman gue setengah percaya setengah enggak sih sama erep-erep ya, karena kan gue bilang di sana tuh gue sering banget sakit, panas, demam gitu loh. Jadi kalau ke dokter ya demam aja biasa, tapi nggak ada batuk, nggak ada pilek. Itu biasa banget. Nah jadi pernah satu hari itu gue mimpi siang-siang juga. Mimpi itu kayak ini bang, kayak mau ketiban batu gede gitu. Orang kalau demam kan suka mimpi kayak gitu ya, kayak ketiban batu atau jatuh gitu. Di dalam pas gue lagi posisi ketiban batu itu ada yang ngomong mau ditolongin nggak gitu, gitu suaranya. Nggak, ya gue bilang nggak mau dong, jelas gitu kan, kayak enggak, ayo ikut, ayo mau ditolongin nggak? Pas gue ngomong enggak gitu, nyokap gue datang ngigo, dibangunin. Nah, jadi seringnya kayak gitu, kayak ngobrol di setengah sadar gitu loh bang. Tapi suaranya itu gaung. Cewek, cowok? Nggak tahu gaung. Mau bentuknya juga nggak tahu? Nggak ada bentuknya, suaranya aja. Berarti yang bermasalah tuh sebenarnya daerah dan rumahnya ya? Kayaknya sih ya. Padahal rumah gue termasuk yang dirajinin ngaji gitu lah ya, katakan ya, bokap nyokap gue. Mungkin desanya kali ya. Orang-orang situ sih kayak biasa aja, udah yang gitu-gitu mah udah iya santai. Kan kadang ada tempat-tempat yang memang ada ininya ya, urban legendnya. Urban legendnya gitu. Kayak Ari Lasso itu kan waktu cerita di tempat gue juga tuh ada tempat yang memang urban legendnya tuh kental banget mitosnya gitu. Mungkin ini termasuk salah satunya kali ya. Oke, ada lagi nggak kejadian yang... Setelah itu gue pindah ke Bandung, dipindahin. Pas kelas 3 ini, gue dipindah ke Bandung. Gue nggak tahu cerita apa lagi, bokap nyokap gue di situ. Sampai gue balik lagi ke desa itu setelah gue SMP.
SMP balik lagi. Iya. Ada lagi. Gue balik tapi nggak di rumah itu. Oke. Gue balik di perumahannya Tapi di area yang sama. yang dibangun di tanah sawah itu. Waduh, males banget deh. Yang dibangun di tanah sawah itu. Oke, tapi setelah sekian lama nggak ada kejadian apa-apa, begitu balik apa yang terjadi Nah, tuh? gue ketemu sama sahabat gue nih, si Ardi namanya. Di SMP dia adik kelas gue. Dia tinggal di Blok A yang adalah bangunan pertama yang dibangun di perumahan itu. Di sawah itu deket banget sama tanah gue yang dulu. Jadi yang gue kan masih tinggal di sana ya. Jadi ya dempet sama si saung yang gue gambar itu deket banget sama bloknya dia gitu kan. Dia cerita, dan gue baru taunya setelah gue kelas 3, dia kelas 2. Jadi diceritain, oh lu dulu pernah tinggal di sini segala macam. Gue tinggal di situ di rumah Uwa itu. Oh iya gini-gini. Gue pas tinggal di sini gue punya cerita katanya. Si Ardi ini. Ardi ini punya cerita. Jadi dia termasuk orang-orang pertama yang ninggalin di perumahan itu. Oke. Di Blok A itu. Awalnya rumah itu posisi bangunan itu belum ini Bang, belum kayak bagus gitu loh Bang. Kayak standar perumahan zaman baheula gimana lah ya gitu. Dia juga sama kasusnya, sama orang tuanya disuruh tidur sendiri. Kamu tidur sendiri deh, Mas, udah besar ya udah. Awalnya dia nggak mau karena itu tadi keeng tadi suasananya tuh kayak mencekam gimana gitu ya. Yang dia rasakan pertama tuh dia seperti diliatin, tapi ya nggak ada apa-apa. Tapi kayak diliatin aja kayak gue pengen lihat ke kanan, gue pengen lihat, tapi nggak ada siapa-siapa. Gitu. Kejadian yang pertama banget itu di jendelanya dia, jadi rumah dia tuh paling belakang kamarnya, di belakang tuh udah masih ada kebun gitu. Dan itu masih kebun Bang, jadi Blok A sisanya kebun gitu. Masih kosong banget lah. Dan itu kalau nggak salah deket sama kali yang nya mati deh setahu gue. Jadi posisinya kayak cuman sebelah sana gitu lah. Gitu. Nah, di hari itu dia sering banget lihat ya sekelibat makhluk apalah gitu ya dari jendelanya gitu. Dan itu yang bikin dia pengen ngelihat ke jendela itu terus. Kejadian berikutnya, dia takut dan dia nggak mau tidur sendiri. Pokoknya maunya tidur sama papa katanya. Nggak boleh, udah kamu tidur sendiri. Dipaksa, akhirnya udah dia bela-belain tidur sendiri. Kejadian kedua, dia lagi tidur, terus diliatin. Dan kali ini beneran dia lihat sosoknya. Jadi pas dia lagi tidur, diliatin, dia nengok gitu, ada sosok yang ngeliatin dia kayak dari deket gitu. Kayak apa tuh? Nah, yang ini mirip banget sama sosok kayak cewek mati gitu Bang, mirip. Jadi badannya kayak kodok katanya, kayak busuk-busuk gitulah. Mukanya nggak kelihatan, hitam aja terus kayak busuk-busuk gitu. Tapi ya itu karena mukanya nggak kelihatan, jadi mungkin ini bener gitu. Mungkin beneran emang sosok jin yang menyerupai lah ya. Nah, dia teriak, dia masuk ke kamar bokapnya, tetap disuruh tidur sendiri, tetap. Percobaan berikutnya, dia tidur. Dia lagi tidur dierep-erepin, ditutup mukanya sama si makhluk itu. Ditutup gini, kayak mau dimatiin Bang. Pakai bantal? Enggak, pakai tangan. Pakai tangan kayak ditutup gini, mukanya terus dia kayak wah teriak-teriak gitu. Pas dia melek gini matanya ya si makhluk tadi. Sama gitu, orangnya sama. Si makhluknya sama gitu. Dia tekap sampai beneran kayak mau mati gitu lah. Dia udah teriak, dia berhasil lepas. Dia ngadu ke bapaknya, nggak mau pokoknya Ardi nggak mau tidur di kamar sendiri. Ya udah sini bapak temenin. Digituin sama bapaknya kan. Bapaknya sok jagoan tidur di situ, sama Digituin juga bapaknya. Dengan sosok yang sama. Dengan sosok yang sama. Masih diganggu sampai lo akhirnya ketemu dia lagi? Enggak, jadi akhirnya karena si sosok itu muncul terus dan gangguin rumah ya. Akhirnya si bokapnya Ardi itu kakeknya si Ardi itu bisa kayak ngusir gitu loh Bang. Shaman King-nya nih ceritanya dipanggil nih. Yohnya dipanggil dari gunung. Beneran di gunung banget tinggalnya. Dipanggil dari gunung ke rumahnya. Ya udah kakek atau mbah apa ya, mbah rapihin dulu, bersihin dulu. Itu berarti dia pindah ke situ tuh SD Bang. Jadi pas gue cabut ke Bandung, dia pindah. Jadi memang belum jauh jaraknya sebetulnya. Nah, kakeknya datang, kalian diem aja di sini. Mbah masuk dalam ke kamarnya dia itu. Dan itu kayak berantem, dak duk gitu ya. Kedengeran keluar. Dan yang di luar kayak merasa santai kayak nonton TV gitu. Mbahnya kan bawa omnya atau apa gitu. Ngobrol aja gini, ya gimana di kampung gini. Cuma di dalam sementara di dalam bakbuk gitu, lawak lah. Nah, keluar itu kakeknya udah berdarah Bang. Mimisan sini. Tapi nggak ada yang ngeliat dia ngapain gitu ya? Nggak ada ngapain. Pokoknya bakbuk udah berdarah ya? Babuk aja. Terus gila, seinget gue kayaknya nggak dimasukin botol, pokoknya ditangkep atau diusir. Jadi ternyata menurut pengakuan si mbahnya ini, yang datang si cewek ini sebetulnya tertarik sama yang cowoknya. Jadi ada cowoknya sebetulnya sosoknya. Sosok hantu juga? Iya, cuman dia tidak mengganggu.
Jadi dia naksir katanya. sama cowok yang ada di rumahnya si Ardi. Naksir banget ya. Kayak tertarik kali ya, Tertarik energinya mungkin ya. sama sesama hantu di rumahnya si Ardi. Di situ. Tapi kenapa Ardinya Nah, dibekap? nggak tahu. Jadi si perempuan ini tuh memang katanya bukan dari rumah itu. Dia muncul dari sebelah sana. Oke. Menuju ke sungai yang Oh. itu. Sungai mati itu. Oke. Jadi mungkin dia datang ke rumah Tertarik. itu tertarik terus Gara-gara itu ngundang yang lain. Jadi kayak jadi banyak. Jadi makanya diliatin itu karena memang isinya banyak. Jadi kayak ngerasa diliatin padahal ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau lo sendiri ketika SMP balik lagi ke perumahan nggak ada apa-apa? Ada ceritanya. Oh, ada juga? Ada ceritanya. Padahal ini udah gede nih ya? Udah gede. Dan di Bandung nggak pernah ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, gue di Bandung sehat, nggak pernah sakit malah. Jadi ketika di tempat ini lo ngalamin sesuatu, di Bandung nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Begitu balik lagi ngalamin lagi? Ngalamin lagi. Apa tuh? Jadi gue tuh SMP diajarin buat, ini ceritanya, sholat ke masjid sama bokap gue kalau sama nyokap kalau subuh. Jadi yaudah kamu mama temenin deh sampai depan gang. Jadi kan blok gue satu blok tuh kayak 6 rumah gitu. 10 rumah lah ya. Gue di paling pojok rumahnya. Jadi harus jalan ke depan dulu, belok kiri baru masjid gitu kan. Nah, di gang gue tuh ada satu rumah, tapi masih bagus, udah lama nggak ditempatin. Dan ada satu keanehan tuh lampu di dalamnya suka nyala sendiri, kadang mati, kadang nyala. Mati, nyala. Jadi bahkan teman-teman main petak umpet aja nggak berani ngumpet di situ gitu loh. Bahkan cuma sekedar masuk gerbang tuh nggak berani. Nggak tahu ya, mungkin nyokap tahu ilmunya atau gimana. Dibilang kamu kalau lewat sana, setiap lewat sana, kamu baca kursi aja coba sama baca kulkul tuh, kulkul 3 itu tiap hari aja. Gue gara-gara digituin jadi takut. Gue jadi takut sholat subuh kayak udah ya ditemenin. Sampai akhirnya gue berani sendiri. Dan itu memang aneh sih. Jadi kalau siang dia mati, malam dia nyala. Kadang siang dia nyala, malam dia mati. Lampunya lampu neon gitu. Nggak ada yang tahu ada orangnya? Nggak ada orangnya, Bang. Memang tidak ada sama orangnya? sekali nggak ada. Nggak pernah dikunjungin selama gue 2 tahun di sana, 3 tahun di sana nggak pernah dikunjungin orang. Terus? Sampai akhirnya di subuh itu gue pulang dari sholat, balik, masih gue bacain juga, lampunya pecah, Bang. Tiba-tiba pecah sendiri? Terus bau gosong. Ketika lo bacain? Iya. Nggak Kebetulan nggak tahu beneran ya. Kan emang rutin, Bang. Jadi setiap subuh. Sendirian tapi? Gue sendirian, udah berani saat itu. Jadi pas pulang, gue nengok gini, pas gue nengok pecah, Bang. Ya gue kabur, gue takut. Legend juga ya? Gitu. Terus bau asap itu aneh. Bukan bau asap kayak kabel gitu. Baunya kayak bau daging gitu loh. Iya. Kayak bau daging kebakar gitu, aneh banget dah. Terus gue bilang ke nyokap, ya udah yang penting sekarang berarti udah aman lah ya. Lah, kata gue bilang aman kenapa gue bilang? Habis itu lo lewat lagi? Enggak, udah aman. Udah aman? Udah aman. Semenjak kejadian bohlam itu? Iya. Berarti nggak ada yang ganti bohlamnya? Nggak ada. Udah rumah itu beneran kosong, nggak ada apa-apa. Dan kalau ngintip ke dalam pun ya debuan semua rumahnya. Kelihatan sofanya tuh kelihatan gitu. Ya kadang anak iseng kan suka penasarannya ngintip ya dari jendela itu. Berarti itu pengalaman terakhir lo di sana? Yang terakhir banget ya. Ini dialami bersama. Gua, si Ardi, kan satu komplek kita, terus sama teman-teman yang lain. Jadi kalau anak-anak SMP kan kalau hari Minggu, malam Minggu suka nongkrong cerita serem gitu ya. Lagu-laguan nih cerita serem nih saat itu nih. Habis Isya di masjid, terus ngobrol. Habis ngobrol itu, jadi gini, masjid di sini posisinya kita nongkrong di sini nih. Nah, kami berempat itu jalan, gua masuk duluan ke sebelah sini, Ardi harus muter ke sebelah sana. Teman gua satu lagi di sebelah sini. Jadi kita lewatnya satu jalan yang sama. Itu beneran emang gue udah bilang, udahlah, udah malam udah 10:30 kalau nggak salah. Udah kita pulang aja balik yuk gitu. Udah yuk balik. Itu balik sambil takut sebetulnya, karena gue cerita horor ya. Yang which is itu terjadi betulan gitu loh. Gue ceritain juga yang rumah itu pecah lampunya. Nah, di malam itu jalan. Nah, jadi pas udah sampai ke titik di mana gue harus belok, itu ada lapangan bola kecil lah, lapangan bola yang tanah gitu loh, Bang. Di sebelahnya ada rumah gede banget, ada torennya di atas. Di toren itu ada si kata lintuk lagi. Teriak, Bang. Oh, kuntilanak. Gitu. Teriak? Wah, Pak. Teriak yang ya. Berarti dilihat semua orang metal gitu, Bang. Ya, gitu. Wah, gila sih, Bang, itu, Bang. Kuntilanak Kabur, death Bang. metal. Kabur. Mencar langsung udah. Dan itu si Ardi lihat, satu lagi Geman namanya, itu dia lihat. Di situ memang ada. Bajunya apa? Enggak kelihatan. Tapi gede banget, Bang. Maksudnya untuk ukuran manusia ya. Nenggreng di atas rumah itu terlalu besar sih. Ya, betul, di toren. Tapi udah jelas bukan orang karena dia secara proporsi badan juga beda. Proporsinya bukan orang itu. Dan teriaknya itu mau anak deathcore malam-malam ngapain di atas, mendingan di studio rekaman kan, gue bilang.
Kuntilanak metal ya. Suaranya gitu, wah Dia parah gini sih. nggak? Headbang nggak? Gini bang. Gitu deh. Terus kayak, wah parah sih. Itu terakhir kalinya, akhirnya gue lulus SMA, gue pindah ke Bogor. Ya mereka tuh yang selanjutnya menikmati kehororan desa itu gitu. Iya. Dan sampai sekarang nggak pernah ngalamin lagi. Ya karena kita juga udah nggak di situ sih. Nggak, maksudnya lo kan sekarang udah di Menteng, Enggak sih, gue udah nggak pernah udah lagi. berkeluarga, itu nggak pernah sama Udah sekali. nggak pernah lagi. Udah nggak pernah. Karena lagi. kuntilanak itu emang termasuk salah satu hantu yang sering dilihat orang ya. Iya, wujudnya seperti itulah gitu. Apa? Enggak bang. Di sini ada loh. Ya nggak apa-apa. Tapi gini, gue kemarin tuh habis ketemu, adalah salah satu temen artis lah, public figure gitu kan. Terus lagi duduk-duduk gitu, terus dia nanya, lu tuh yang cerita-cerita soal rumah lu itu ngarang apa gimana sih? Dia bilang kayak gitu. Dia nanya gini, itu ngarang kan? Dia bilang gitu. Sangkain gimmick ya? Iya, kayak dia bilang, itu bohongan kan gitu. Terus gue bilang, gue nggak pernah bohong soal kejadian apa yang ada di rumah. Ngapain juga gue menurunkan nilai rumah gue Iya. kalau mau dijual lagi. Iya. Cuman kadang-kadang orang tuh ngerasa bahwa sesuatu yang bombastis ya, yang lebay itu adalah bohongan. Kan? Iya, Karena kita nggak bisa percaya. Iya, kecuali lu ngerasain sendiri beneran. Baru deh. Cuma kayak lo kan ngerasain ya. Kadang-kadang orang kalau ngelihat, emang bener ya lo lihat paling nggak yang dialamin banyak orang itu yang kuntilanak teriak itu kan bombastis banget gitu. Iya. Tapi karena gue juga pernah dengar, pernah ngerasain itu, ya gue bisa percaya gitu. Iya. Kalau gue ya. Iya. Nah ada satu ada satu video yang gue tuh udah janji nggak bakal gue kasih lihat ke siapapun. Karena gitu. muncul ya bang. Karena yang video itu deal, yang itulah itu. Karena ini menyangkut banyak orang gitu. Jadi gue punya buktinya banget gitu bahwa ada sesuatu yang aneh, yang ketangkap di kamera gitu. Cuman ada banyak pihak yang gue udah janji gue nggak iniin. Dan itu yang kami alamin sendiri satu keluarga gitu loh. Gitu. Nah pegangan gue tuh gara-gara itu doang. Semenjak ada video itu, gue jadi ngerasa bahwa wah ini apapun bisa terjadi. Tapi memang kalau gitu-gituan sih bang, kalau dia nggak munculin dia beraksi something sih. Biasanya gitu interaksinya. Kalau misalnya, jadi ada satu kenalan ustadz yang suka ruqyah, bahkan istrinya sendiri digodain gitu ya, digodain jin gitu. Lampunya dimatiin bang, cetekannya gini, cetek. Nah itu, kalau itu gue ngalamin persis Iya banget kan ya, kayak banyak gitu. yang gitu-gitu ya. Cuman bedanya, ini yang ngalamin gue sama Anissa, itu lagi di kamar, lagi mau nonton Netflix, itu lampunya mati, tapi dari mati jadi nyala. Dari mati jadi nyala. Ya, jadi lampu mati, kita gelapin lampunya, mau nonton Netflix, lagi tiduran gitu. Di depan kita persis tuh saklarnya, switch-nya. Jadi kan switch-nya kan kalau nyala kan ke bawah, kalau mati ke atas. Jadi kita ngelihat depan mata kita berdua, ya. cetek ke bawah. Itu berarti gitu. beneran tuh. Nah, mati, jadi nyala, terang semua. Waduh. Nah itu, gue merinding jadinya. Ya emang iya itu, kalau beneran berasa sih bang. Gue kayak, Kalau bohong tuh kayak, iya. gitu. Nah tapi itu pengalaman gue ngelihat benda bergerak gitu, depan mata gue tuh gue ngelihat di depan mata persis bendanya bergerak gitu. Cetek ke bawah gitu, nyala langsung terang semua. Iya anjir, serem banget, kaget banget gue. Gue nggak tahu tuh kenapa dinyalain, kenapa apa segala macam. Ya biasanya kalau mati ya udahlah ya, mungkin ada sekring putus atau apa. Tapi ini dari mati ke nyala. Kalau switch-nya bergerak tuh otentik sih kalau switch-nya gini. Iya sih, tapi nggak tahu juga. Wah anyway, itu cerita Fahri ya. Kalau ada yang mau beli komiknya, kita berdua bikin buku bareng. Jadi tungguin aja. Gue lupa tanggal rilisnya kapan. Desember bukan sih? Desember. Gue kan juga nggak dikasih tahu kapan. Sampai nggak tahu gue. Lihat aja di Instagramnya Gagas Media. Ya oke. Thank you semuanya. Thank you semua.